Guys, kita bahas lagi soal Dokter Oki ya. Jadi banyak narasi yang berkembang bahwa apa yang dilakukan Nikita Mirzani itu dalangnya adalah Dokter Oki. Menurut saya itu sangat kejam ya, itu sangat biadab ya. Dokter Oki orang baik. Dokter Oki tidak pernah menyuruh Nikita Mirzani untuk melakukan pemerasan terhadap DRG. Bahkan dalam sidang-sidang sebelumnya, baik di sidang umum maupun di sidang PMH, Dokter Oki sudah banyak menjelaskan atas kesaksiannya yang selalu sama ya, bahwa Dokter Oki hanya menyarankan DRG untuk bisa berkomunikasi secara baik-baik dengan Nikita Mirzani agar perseteruan yang terjadi tidak melebar kemana-mana. Tujuan Dokter Oki itu baik ya, kemudian dia melakukan mediasi dengan cara memberikan nomor asisten Nikita Mirzani kepada DRG, sehingga terjadilah percakapan antara DRG dan Mail yang semuanya sudah tahu ya. Sudah saya jelaskan banyak di video-video saya sebelumnya. Tidak ada ya ancaman dan pemerasan dalam rekaman itu. Justru itu adalah kesepakatan. Yang anehnya hakim tetap memutuskan bahwa itu adalah pemerasan. Nah, itu janggal. Makanya saya sampai sekarang dan pendukung Nikita Mirzani lainnya yang tegak lurus tetap percaya bahwa itu adalah kesepakatan. Ya. Jadi sidang kemarin itu banyak kejanggalan, banyak segala sesuatu hal yang janggal yang kemudian dipaksakan untuk menjerat agar Nikita Mirzani masuk dalam penjara. Nah, kemudian banyak pengiringan-pengiringan opini seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa apa yang dilakukan Nikita Mirzani ini ada dalangnya dan itu juga harus ditindak pidana. Padahal tidak seperti itu kenyataannya, ya. Jangan mau termakan oleh isu negatif, framing atau hoax yang bahkan cenderung fitnah yang tidak bisa dibuktikan, ya. Memang dalam amar putusan itu di sidang Nikita Mirzani disebutkan atas saran Dokter Oki. Catat ya, atas saran Dokter Oki. Dokter Oki itu menyarankan agar DRG melakukan komunikasi dengan Nikita Mirzani. Itu agar apa? Agar apapun yang dibicarakan Nikita Mirzani mengenai produk DRG itu bisa diselesaikan dengan baik. Jikapun ada perpindahan uang dari DRG ke Nikita Mirzani, itu Nikita Mirzani dari awal menganggap itu kesepakatan karena DRG minta produknya direview yang baik-baik saja. Itu kan yang ada dalam rekaman percakapan antara DRG dan Mail. Nah, dari situ saja kita bisa menilai bahwa itu adalah kesepakatan. Itu. Kemudian Dokter Oki mau diciduk, mau dikambing hitamkan, mau dijadikan tumbal, mau juga digiring-giring untuk masuk ke dalam penjara. Itu tidak benar, ya. Tidak ada satupun alasan apapun yang bisa menjerat Dokter Oki dikatakan sebagai dalang dari pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani. Kenapa? Karena Nikita Mirzani sampai detik ini bahkan dia hingga mau melakukan PK itu untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, tidak pernah melakukan pemerasan. Karenanya jangan mau tergiring opini bahwa di balik Nikita Mirzani ini ada dalangnya. Kemudian banyak narasi lain, Nikita Mirzani ini korban, dikorbankan, ditumbalkan, berarti ada dalangnya. Itu juga tidak benar. Sampai detik ini Nikita Mirzani tidak pernah bersuara apapun, apakah dirinya merasa dikorbankan atau tidak, itu tidak pernah ya. Jadi sampai detik ini yang diyakini Nikita Mirzani itu adalah kesepakatan ya. Sebenarnya kita bosan mendengar kesepakatan pemerasan walaupun sudah inkrah, tetapi Nikita Mirzani masih punya upaya hukum untuk bisa melakukan PK. Ingat ya, PK itu peninjauan kembali, artinya segala hal yang terjadi di sidang umum, banding dan kasasi itu akan ditinjau kembali. Apakah di situ ada kehilapan hakim? Ya, catat, apakah di situ ada kehilapan hakim sehingga putusan itu dianggap janggal? Contohnya, hakim tidak mau membuka isi rekaman percakapan yang ada dalam satu flash disk dengan alasan yang tidak masuk akal. Padahal itu barang bukti, itu bisa digugat nanti di sidang PK untuk diperdengarkan. Apa alasan hakim? Bisa saja di situ nanti ada kehilapan hakim. Contohnya di situ ya. Kemudian kehilapan hakim lainnya, Nikita Mirzani ketika membacakan pembelaan, hakim meninggalkan ruang persidangan dengan alasan
waktunya sudah habis, itu juga tidak masuk akal, ya. Seorang hakim harus mengerti bahwa seorang terdakwa pun berhak melakukan pembelaan, berhak mendapatkan hak yang sama untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya di depan pengadilan. Tapi hakim main pergi begitu saja. Itu ada tayangan videonya ya, tidak bisa dilupakan. Itu jejak digital. Jadi sebagai pendukung Nikita Mirzani, kita harus tetap mendukung dan tegak lurus, tidak mencela-mencela, tidak belok sana belok sini main dua kaki. Apalagi yang paling berbahaya, yang aku pendukung Nikita Mirzani, terus main dua kaki di belakang layar, itu yang lebih berbahaya. Kesana kemari, kasih info sana, kasih info sini, itu saya semua tahu, ya. Saya juga banyak tahu soal itu, tapi saya tidak mau bahas itu, oke? Nah, kita dukung terus nih Nikita Mirzani untuk melakukan PK dan kita tetap dukung Dokter Oki, ya, dan juga Doktif. Saya mendukung Nikita Mirzani, saya tegak lurus mendukung Doktif, saya juga tegak lurus mendukung Dokter Oki agar mereka semua bisa eh, sesuai ya dengan apa yang saya pikirkan, bahwa mereka bukan orang yang patut disalahkan, tetapi mereka adalah orang yang ingin mengungkap kebenaran dugaan indikasi adanya mafia skincare yang pernah dibahas oleh Rieke Diah Pitaloka di podcastnya Krisnamurti ya. Siapa mafia skincare itu? Ya nanti akan terbukti dengan sendirinya. Karena saya percaya di ujung huru hara kasus skincare ini ada mafia lain yang akan terbongkar. Bukan kata saya, kata Rieke Diah Pitaloka. Cluenya apa? Balik lagi ke podcast Krisnamurti. Dia mengatakan, jangan sampai ada indikasi dugaan TPPU dari uang judol di kasus skincare.